Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Darto. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya di bab 2. Nah, sekarang di bab 3 kita akan mempelajari materi klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi yang diklasifikasikan sekarang adalah bukan makhluk hidup tapi benda mati ya, benda mati gampangnya begitu. Atau materi. Materi itu yang dimaksud di sini adalah benda-benda mati dan perubahannya. Jadi ada perubahannya seperti apa ya? Yang A, cara mengklasifikasikan materi. Materi yang ada di alam semesta ini cukup banyak sekali dan beragam ya. Mulai dari planet-planet, bumi, gunung, udara, laut, air, tanah, api dan sebagainya. Jadi cukup banyak sekali materi yang ada di alam semesta ini. Nah, supaya kita lebih gampang mempelajari masing-masing materi, maka kita perlu untuk mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan seperti kemarin waktu mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan misalkan besar kecilnya, warnanya, bahan penyusunnya. Nah, ini sebagai contoh kecil. Nah, kita bisa mengklasifikasikan benda-benda yang ada di rumah kita misalnya. Mulai dari alat perabot dapur, alat-alat tulis kita, kemudian alat-alat elektronik, banyak sekali. Nah, kita bisa mengklasifikasikan. Misalkan kita klasifikasi berdasarkan bahannya, ya, bahan penyusunnya. Nah, kita bisa membedakan bahannya tersusun dari plastik, atau dari logam, atau dari keramik, atau dari kain, atau dari gelas atau kaca. Itu ya. Itu tuh klasifikasi benda menurut bahan penyusunnya. Jadi kita bisa lihat yang termasuk plastik apa saja benda yang kita miliki di rumah kita. Misalkan kita punya gelas plastik, kita punya disk grip dari plastik, kita punya sendok dari plastik, kita punya piring dari plastik. Kita masukkan ke sini ya dari plastik. Kemudian yang dari logam misalkan apa? Kita punya anak kunci dari logam, punya cepet rambut dari logam, bullpoint dari logam. Nah, kita masukkan ke sini. Kita menggolongkan lagi. Yang masuk keramik apa? Misalkan kita lihat lantai kita terbuat dari keramik. Nah, kita masukkan. Vas bunga kita punya vas bunga dari keramik. Nah, kita masukkan ke jenis keramik. Kemudian yang terbuat dari bahan serat atau kain. Bantal kita misalkan terbuat dari serat-serat kapas. Sarung kita, kemudian baju kita terbuat dari kain. Kemudian yang terbuat dari gelas atau kaca. Misalkan kita punya cermin, terbuat dari kaca. Tempat minum kita ya dari gelas atau kaca ya. Itu contoh kita menggolongkan atau mengklasifikasikan benda-benda yang ada di rumah kita. Bisa juga kita caranya mengklasifikasikan, menggolongkannya berdasarkan warnanya. Misalkan benda-benda kita yang warnanya merah, misalkan bullpoint kita yang warnanya merah, yang warnanya hijau kita kumpulkan. Bisa juga berdasarkan besar kecilnya. Di rumah kita kan banyak alat-alat pertukangan kita, misalkan alat pertukangan ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar kita kumpulkan yang besar. Yang kecil kita kumpulkan yang kecil, misalkan begitu ya. Itu cara klasifikasi materi. Oke, kita lanjutkan cara klasifikasi materi ya satu ya sekarang. Nah, ini satu klasifikasi materi. Maksudnya di sini yang kita pelajari di buku ini itu bukan berdasarkan tadi warnanya, bukan berdasarkan besar kecilnya, bukan berdasarkan pada bahan penyusunnya, tapi kita akan mempelajari materi ini berdasarkan wujudnya ya. Yang kita pelajari nanti yang pertama adalah berdasarkan wujud. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya materi itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini ada di atasnya ini pengertian materi ya. Jadi materi di sini diartikan bahwa segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, jadi materi itu sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi meja, kursi, bullpoint, kemudian disk grip, buku kita itu semuanya menempati ruangan. Tentunya punya massa kan ya, punya massa, punya berat. Kemudian kalau air apakah punya massa?
Apakah menempati ruangan? Ya tentunya menempati ruangan kan air, menempati ruangan iya, punya massa juga ya. Nah kalau udara bagaimana? Nah udara kita lihat, apakah menempati ruangan? Tentunya udara menempati ruangan, misalkan udara yang ada di dalam botol, udara yang ada di dalam gelas ya. Nah menempati ruangan, udara yang ada di dalam rumah kita, ada udaranya. Udara yang kita tiup masuk ke dalam balon udara misalkan ya. Jadi menempati ruangan. Apakah punya massa? Nah tentu saja punya massa. Semakin banyak isi udaranya, tentunya massanya makin besar. Sebagai contoh, kamu bisa ngisi itu deh, balon yang kempes, kamu tiup, wah kamu tiup kan akan jadi besar. Nah kamu bisa membandingkan kira-kira mana yang lebih masanya lebih besar, apakah balon yang kempes belum diisi udara, apakah balon yang sudah diisi udara. Kamu bisa mencoba ya, nanti dicoba. Misalkan ini kamu menimbang ya, ditimbang. Nah, yang satu balonnya diisi udara, yang satu kempes. Nah, kira-kira bagaimana? Tentunya kalau kita timbang begini, tentunya yang ada udaranya tentunya lebih berat, ya lebih jomplang ke bawah. Itu ya contoh bahwa udara itu juga punya massa. Ada 3 macam nanti ya. Zat yaitu zat padat, zat cair, dan zat itu pembagian materi menurut atau berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, zat cair, zat gas. Ada 3 ya. Baik, sekarang kita pelajari lebih jauh sifat-sifat masing-masing zat. Yang pertama adalah untuk zat padat, sifatnya. Itu ya nomor 1 ya, sifatnya zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi kalau bingung dengan kalimat tertentu kita ganti aja dengan tetap gitu ya. Jadi punya bentuk dan volume tetap, kan lebih enak ya. Jadi bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Misalkan kita punya deskrip ya, deskrip ada point ini ya. Nah, deskrip ini bentuknya dan volumenya selalu tetap. Walaupun kita pindah-pindah, misalkan ini di atas meja deskripsinya, kemudian kita pindah di dalam ember misalkan ya, di ember. Nggak tahu kenapa ini dimasukkan ke ember ya, deskripsinya. Nah, tentunya bentuknya kan tetap. Bentuknya tetap ya, kotak ya. Nah, volumenya bagaimana? Ya, volumenya tetap ya. Kalau di sini misalkan volumenya kita ukur ya, misalkan volumenya misalkan 10 cm3 gitu ya. Maka kita masukkan ke ember ini volumenya tetap kan ya, tetap tidak ada perubahan, tetap 10 cm3. Demikian pula bentuknya. Kalau di sini bentuknya kotak, masukkan ke ember juga tetap kotak. Itu contohnya sifat zat padat. Sekarang yang zat cair. Bagaimana dengan bentuknya, volumenya? Kita misalkan punya botol aqua. Oh, botol aqua kok begini? Udah botol aja. Nah, botol gelas, botol kaca ya. Ada sirupnya di sini ya. Kemudian misalkan volumenya di sini 50 cc misalkan 50 cc itu 50 cm3. Kemudian kita tayangkan dalam plastik. Misalnya kita punya plastik di sini. Ya, plastik. Nah, inilah plastik ya. Kita masukkan ke sini ke plastik, dalam plastik. Kita bisa lihat sekarang, kita lihat volumenya bagaimana. Volumenya di sini 50 cc. Kalau sudah masuk ke plastik ini volumenya jadi berapa? Apakah bisa jadi 1 liter? Bisa jadi 2 liter? Tidak kan ya? Jadi volumenya tetap ya, tetap berapa? Ya, tetap 50 cc. Enggak berubah kan ya, tetap. Bentuknya bagaimana? Bentuknya semula kan bentuknya silinder ini ya bentuknya, karena botolnya bentuknya silinder. Nah, maka bentuknya sirup ini juga silinder. Nah, sekarang kita pindah ke dalam plastik. Bentuknya plastik jadi gini, kerucut begini. Nah, tentunya bentuknya sirup tadi juga mengikuti wadahnya. Wadahnya kerucut ya, bentuknya sirup juga ikut kerucut. Nah, berarti kesimpulannya Pak? Kesimpulannya volumenya tetap ya, ini volumenya tetap.
volumenya tetap, bentuknya sekarang bentuknya ini ya tidak, bentuknya tidak tetap. Nah, bentuknya tidak tetap. Oke, sekarang yang gas. Punya balon, kemudian kita buka tutupnya. Balon ini ada udaranya ya, ada udaranya. Ini ada udara, misalkan volumenya misalkan 100 cc misalnya, 100 cc. Kemudian ini kita buka ya, tutupnya balon kita buka, udaranya keluar. Udaranya keluar. Nah, kan keluar semua. Kita lihat sekarang berarti volumenya bagaimana? Volumenya mula-mula 100 cc. Sekarang keluar udaranya. Volumenya jadi berapa sekarang? Tentunya volumenya mau menyebar, tidak sama lagi, tidak 100 cc lagi, bisa kemana-mana ini volumenya. Jadinya volume jadi besar. Berubah kan ya volumenya. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya tadi bagaimana? Bentuknya tadi kan seperti balon kan ya, bunder, bulat seperti balon. Setelah sekarang keluar, bentuknya apa? Apakah masih seperti balon? Tidak. Nah, berarti kesimpulannya apa? Bentuknya ya berubah, volumenya berubah. Nah, kita tuliskan di sini bahwa volumenya dan bentuknya tidak tetap. Partikelnya, kalau tadi kan sifat zatnya keseluruhan, sekarang sifat partikelnya. Partikel itu apa? Partikel itu bagian-bagian yang kecil yang menyusun zat itu. Gampangannya serbuknya, misalkan padat, misalkan kayu ya, serbuk kayu yang menyusun kayu itu, serbuknya yang menyusun kayu itu. Nah, misalkan air ya, berarti partikel-partikel kecil-kecil, titik-titik air yang menyusun air itu. Demikian pula gas, titik-titik partikel-partikel gas yang menyusun gas. Nah, itu cirinya bagaimana sifatnya. Nah, kalau padat, kalau partikel zat padat itu sangat rapat ya. Kalau yang zat cair itu renggang. Buktinya apa? Kalau zat padat ini misalkan kayu atau batu, tangan kita celupkan ke batu ini, apakah bisa masuk? Kita celupkan ke dalam kayu ini, apakah bisa masuk tangan kita? Tidak bisa, karena dia gaya tariknya sangat kuat, rapat ya. Sedangkan kalau pada air, tangan kita celupkan, ya bisa masuk air, tangan kita bisa masuk, kita celupkan ke air. Berarti kan renggang, di dalam air itu renggang, dan gaya tariknya tidak kuat ya, tidak sekuat pada zat padat. Nah, kalau gas apalagi ya, gas ya sekarang. Gas itu jarak antar partikel sangat renggang, ya renggang sekali. Renggang. Sehingga kalau tangan kita kipas-kipaskan ya dengan leluasa, tangan kita kipas-kipaskan ke udara ini ya, karena renggang sekali. Bahkan kita tiup saja udara ambiar kemana-mana. Nah, itu membuktikan bahwa partikel-partikel penyusun gas itu renggang, ya renggang, dan gaya tariknya ya kita tambah ya gaya tarik. Nah, ini bisa kita tambah ya di bawah, tambah gaya tariknya, gaya tarik antar partikel ini sangat kuat, jadi sangat kuat. Nah, kalau di sini sangat lemah. Kalau di sini berarti lemah gitu aja ya, berarti atau kurang kuat atau lemah. Apanya yang lemah? Gaya tarik antar partikelnya lemah. Ini gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Itu ya, kita tambahi yang ketiga berarti. Nah, kemudian yang keempat ini kita anggap keempat ya. Partikel zat padat tidak dapat bergerak. Nah, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Tidak bebas ya, terikat. Ini kan terikat, tidak bisa. Ini keluar sendiri nggak bisa. Nempel di sini ya. Nah, kalau yang zat cair, jadi zat cair dapat bergerak bebas, tapi terbatas. Partikelnya dapat bergerak bebas bisa, cuman terbatas. Ya, misalkan tadi ada air di dalam gelas atau dalam plastik. Ini air ini bisa bergerak, tapi terbatas. Kalau ini ada lubangnya dia bisa bergerak, bisa jatuh. Tapi kalau tidak ada lubangnya kan tidak bisa, jadi bergeraknya terbatas. Kalau udara, partikel gasnya bergeraknya sangat bebas udara ya. Apalagi kalau nggak ada wadahnya,
Di ruangan itu kena angin ya sudah kemana-mana gerakannya ya. Yang kedua sekarang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini ada penampakan, ada kubah emas ya. Kemudian ini ada puncak Monas juga terbuat dari emas. Itu adalah salah satu contoh unsur ya, yaitu berupa emas. Kemudian ini adalah urutan perubahannya, proses perubahannya. Nah, sekarang klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Nah, kalau di awal berdasarkan wujudnya ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang berdasarkan komposisinya materi kita bedakan menjadi 2 ya, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal sendiri juga meliputi bisa berwujud unsur, bisa juga berwujud senyawa. Demikian pula campuran juga bisa berupa campuran yang heterogen, bisa juga berupa campuran yang homogen. Nah, campuran yang homogen ini biasanya disebut juga dengan nama larutan. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang koloid dan suspensi nanti dipelajari di SMA lebih lanjut ya. Oke, kita sekarang bahas selanjutnya. Nah, untuk unsur sendiri pengertiannya di sini ada ya. Ini ya, pengertiannya bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Baik, kita besarkan dulu. Nah, oke. Unsur merupakan zat tunggal, yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Nah, itu intinya. Jadi kita ambil contoh ya. Unsur adalah emas tadi yang ada di kubah dan puncak Monas tadi. Contohnya adalah emas. Emas ini kalau dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi partikel-partikel ya namanya, itu ya tetap berwujud atau berupa atom emas, tidak bisa menjadi unsur jenis lain ya, tidak bisa menjadi unsur jenis lain, tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dibagi menjadi zat lain ya. Contoh lain selain emas adalah ini, contoh unsur ya, selain emas ini ada besi, timah, seng, tembaga, nikel, dan masih banyak lagi. Nah, unsur-unsur itu tadi, jadi misalkan emas, sekarang besi ya, misalkan ini sepotong besi. Sepotong besi ini kalau dipotong-potong sampai menjadi lembut lah, kita katakan menjadi serbuk, menjadi serbuk begini ya, serbuk besi. Nah, serbuk ini kan bagian-bagian kecil dari besi ya. Nah, bagian-bagian kecil dari besi ini kita namakan dengan nama partikel besi berarti ya, partikel besi. Jadi partikel itu adalah bagian-bagian kecil gitu ya. Dari bahasa Inggris part artinya bagian. Dari bagian-bagian kecil ini ada yang bagian yang paling kecil ya. Bagian yang paling kecil itu kita namakan nanti atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Jadi unsur di alam nanti, ini ya, unsur di alam nanti dibagi
menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non. Unsur logam itu misalnya apa? Misalnya besi, emas, seng, tembaga, perak, dan seterusnya. Itu yang terbuat dari logam. Kemudian contoh yang unsur yang non logam, contohnya adalah ini, karbon, nitrogen, oksigen. Ada juga nanti yang merupakan unsur yang bersifat semi logam, ya. Jadi di antara logam dan non logam. Nah, berikut ini disajikan beberapa unsur beserta lambangnya. Yang ini nama latinnya, kemudian yang bagian ini nama Indonesianya, dan sebelah sini adalah lambangnya. Nah, misalkan nomor 1 aluminium. Nama Indonesia juga aluminium, ya. Lambangnya Al, A besar, L kecil. Aurum, bahasa latinnya, bahasa Indonesia adalah lambangnya AU. Argentum, itu bahasa Indonesianya perak, lambangnya Ag. Kemudian kalsium, nama Indonesia sama, kalsium, lambangnya Ca. Cuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Natrium, sama, nama Indonesianya lambangnya Na. Timbal, plumbum, bahasa Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Stannum, nama Indonesianya adalah timah, lambangnya Sn. Nah, itu yang logam, ya. Ini yang unsur logam. Sekarang yang unsur non logam. Ini contohnya oksigen. Nama Indonesianya juga oksigen, lambangnya O. Hidrogen sama, lambangnya H. Karbon sama, lambangnya C. Sulfur, lambang Indonesianya belerang, lambangnya S. Fosforus, nama Indonesianya fosfor, lambangnya P. Nitrogen sama, nitrogen, lambangnya N. Yodium sama, yodium, lambangnya I. Nah, cara penulisan lambang, kenapa kok nitrogen lambangnya N misalkan, ya, sulfur lambangnya S. Pemberian lambang unsur itu adalah menggunakan apa yang diusulkan oleh ini John Jacob Berzelius. Caranya, yang pertama ini, setiap unsur dilambangkan satu huruf, ya, di mana huruf itu adalah huruf awal dari nama latinnya, Misalkan nitrogen. Nah, kan nama latinnya nitrogen, nama Indonesia juga nitrogen. Nah, yang dipakai yang nama latinnya nitrogen, huruf awalnya apa? N. Oh, berarti lambangnya adalah N, begitu. Misalkan lagi belerang. Nah, nama latinnya kan sulfur. Nah, maka yang dipakai ya nama latinnya, huruf awalnya S, ya, berarti lambangnya S, bukan B. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan ini kan belerang. Tapi yang dipakai yang nama latin, yang lambangnya S huruf awalnya. Itu, ya. Itu aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini sudah tadi, ya. Jadi lambangnya huruf kapital, N, S, kemudian P, kemudian K, huruf besar. Itu, ya, yang kedua. Yang ketiga, unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, sekarang huruf awalnya kalau sama, misalkan apa? Misalkan nitrogen sama natrium, misalkan natrium. Kan sama-sama N huruf awalnya. Nitrogen dan natrium sama-sama N huruf awalnya.
Nah, karena yang lambang N itu sudah miliknya nitrogen N, maka natrium nggak boleh namanya lambangnya N lagi, nanti jadi sama. Nah, caranya ditambahi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Lalu misalkan natrium, nah ditambahi huruf kecil apa? Huruf kecilnya ya Na, A yang ditambahi A. Di huruf kecil dari unsur tersebut. Natrium ya tambahnya N, tambahnya A gitu ya. Natrium Na. Contoh lagi apa misalkan? Nah, misalkan nikel. Nah, tidak N tapi tambah I, jadi lambangnya N I gitu ya. Neon. Nah, jadinya apa? N E gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ada lagi, masih ada beberapa. Ini ya, karbon. Nah, lambangnya C. Ini kan huruf awalnya C. Kalsium. Nah, nama lainnya sama, kalsium. Lambangnya bukan C, nanti sama dengan karbon. Lalu ditambah dengan A, jadinya Ca. Itu ya. Nah, unsur-unsur itu karena banyak sekali, maka dibuatlah dalam bentuk ini sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Ya, seperti ini di bawah ini ya. Ini ada dua warna, yang ini biru itu untuk apa? Unsur yang logam. Yang kuning untuk unsur non logam. Berarti bukan logam. Kemudian ada lagi yang tengah ini agak coklat ini berarti semi ya, semi logam. Nah, oke, begitu nanti kalian harus bisa menghafalkan ini ya. Nanti dibuat gimana caranya biar mudah menghafalkan. Misalkan kamu buat kalimat ke bawah, misalkan yang ini golongan 1. Ini tiap-tiap kolom punya sifat yang sama, yang mirip ya. Sifat-sifat yang sama dari satu kolom ya ini ya. Unsur yang memiliki unsur-unsur yang memiliki sifat hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Jadi satu kolom ini ke bawah ya. Kolom 1A ini ya. Ini mempunyai sifat hampir sama. Nah, dimasukkan dalam golongannya, namanya golongan 1A. Kemudian yang ini golongan 2A. Ini 3B, 4B dan seterusnya. Itu ya. Nah, kamu bisa menghafalkan caranya gimana, dibuat singkatan. Misalkan ini ke bawah kamu singkatan H, huruf pertama kan H, misalkan H, Halinaka, RB, Rabi, misalkan Rabi, CS, FR, itu kan bisa ya. Biar gampang hafalkannya. Halinaka, Rabi, CF, FR. Dan yang ini ke bawah B, Mega, Kasir, Bara misalkan ya. B, Mega, Kasir, Bara. Dibuat singkatan begitu biar kita gampang mengingatnya. H itu berarti lambang dari unsur hidrogen ya. Li itu litium. Kemudian Na natrium, K kalium dan seterusnya. Oke, begitu ya. Kemudian nanti lebih jauhnya ini kamu nanti dipelajari di SMA pada pelajaran kimia namanya ya. Kimia. Oke. Kemudian ini ada tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, unsur logam itu wujudnya padat pada suhu kamar.
kecuali raksa. Suhu kamar tuh suhu apa toh? Suhu kamar tuh suhu di sekitar kita ini loh. Suhunya berapa di sekitar kita, di rumah kita, di dalam sekolahan. Nah, ini kan namanya suhu kamar. Nah, kira-kira antara berapa ya? 30-an dah ya, sekitar 30. Itu wujudnya dalam bentuk padat. Misalkan besi, timah, aluminium itu kan wujudnya padat ya, pada suhu kamar. Nah, kecuali raksa. Raksa itu pada suhu kamar bentuknya apa? Cair. Raksa itu bentuknya cair. Misalkan yang dipakai untuk mengisi itu termometer itu kan berupa cair. Termometer raksa itu menggunakan ya cair, menggunakan raksa. Nah, raksa itu sebenarnya logam tapi wujudnya berupa cair. Kemudian yang kedua, yang non logam untuk nomor 1, ada yang berwujud padat, cair dan gas. Kalau non logam ya, pada suhu kamar ada yang wujudnya berupa padat, ada yang cair, ada yang gas. Yang kedua, dapat ditempa, yang logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Jadi logam itu bisa ditempa itu dipukul-pukul, dibentuk menjadi misalkan menjadi pacul misalkan ya, dibuat menjadi pisau dan lain-lain, itu ditempa ya. Sedangkan kalau pada non logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, logam itu bersifat konduktor listrik dan panas. Konduktor listrik itu artinya bisa mengantarkan listrik dan mengantarkan panas. Jadi tembaga itu bisa mengantarkan listrik. Makanya kawat itu, kabel-kabel listrik itu dari tembaga karena bisa mengantarkan listrik. Kemudian yang non logam itu non konduktor, jadi tidak bisa mengantarkan listrik, kecuali ini ada satu yaitu grafit yang bisa mengantarkan listrik ya. Baik unsur logam maupun non logam memiliki banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi unsur itu banyak sekali kegunaannya ya, terutama ini besi, tembaga, ini banyak digunakan untuk alat perkakas atau alat-alat rumah tangga untuk rangka kendaraan. Unsur yodium banyak digunakan sebagai antiseptik ya. Ini diperlihatkan beberapa kegunaan unsur logam maupun non logam. Misalkan di sini ada logam natrium, fungsinya atau gunaannya untuk membuat lampu natrium. Kemudian bisa juga natrium nanti bisa bereaksi untuk senyawa yang digunakan untuk garam dapur. Dan strontium, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api, bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium, Mg lambangnya, paduan Mg dengan yang lain ya, tentunya unsur yang lain digunakan untuk bahan pesawat. Iodin, iodin untuk antiseptik yang tadi ya. Senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan untuk fotografi. Oke, sekarang senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan bahan-bahan lain ya. Nah, bahan tersebut merupakan senyawa. Jadi kalau pada unsur itu atom adalah bagian terkecilnya, nanti pada senyawa ya, bagian terkecilnya namanya adalah
molekul. Nah, ini bagian terkecil dari senyawa. Nah, baik, kita lihat sekarang pengertiannya senyawa. Ini ya di sini. Bahwa senyawa merupakan zat tunggal, sama dengan unsur ya, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi kalau tadi unsur itu tidak bisa diuraikan lagi, tapi kalau senyawa bisa diuraikan lagi menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Karena senyawa memang tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih. Maka kalau diuraikan juga bisa, ya. Nah, misalkan di sini dituliskan air atau H2O. Ini kan tersusun dari dua unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Makanya air ini atau H2O bisa juga diuraikan menjadi unsur penyusunnya, yaitu menjadi unsur H dan unsur O. Karena dia terbentuk dari unsur-unsur itu. Sifat dari senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Jadi, misalkan kita ambil tadi contohnya adalah H2O ini ya, H2O air. Air kan unsur penyusunnya tadi kan hidrogen dan oksigen. Nah, sifat senyawa air ini itu berbeda dengan unsur penyusunnya, berbeda dengan unsur ini, hidrogen dan unsur oksigen. Bagaimana sifatnya? Nah, kita lihat pada suhu air itu wujudnya kan cair, sedangkan hidrogen dan oksigen itu pada suhu kamar wujudnya apa? Wujudnya adalah berupa gas. Kan lain toh, dilihat dari wujudnya sudah berbeda ya, tidak sama. Kemudian dari fungsinya sekarang. Kalau air itu kan digunakan untuk memadamkan api, bisa digunakan untuk memadamkan api. Sedangkan gas hidrogen itu merupakan zat yang mudah terbakar, malah kebalikannya. Demikian pula gas oksigen itu merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Kan jelas beda sifatnya. Yang senyawa itu malah bisa untuk memadamkan api. Jadi kalau disemburkan ke api, apinya bisa mati. Nah, tetapi yang hidrogen dan oksigen kalau didekatkan api malah menjadi besar api. Jadi kebalikan. Ada lagi selain air, misalkan garam dapur ya, NaCl. NaCl lambangnya garam dapur itu NaCl. Nah, ini kan tersusun dari unsur Na dan Cl ya, Cl2 ini gas. Jadi Na itu logam keras ya, natrium. Cl2 itu gas, ini logam. Ini gas beracun. Sedangkan NaCl apa? Garam dapur yang bisa dipakai untuk bumbu masak. Kan jauh bedanya. Ya, jauh. Tapi kalau udah bereaksi menghasilkan jadi logam itu keras, kalau bereaksi dengan gas ini, gas Cl2 ini, klor ya, itu menjadi garam yang bisa untuk masak. Jadi lain sih. Nah, inilah contoh-contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Ini senyawa yang pertama adalah air. Air itu H2O ya. Berarti tersusun oleh unsur
hidrogen, dan oksigen. Garam dapur NaCl, NaCl. Nah, tersusun dari unsur Na, natrium, dan klor ya. Kemudian gula tebu atau sukrosa, rumus kimianya CHO ya, C12, O22, O11. Berarti tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Banyak lagi contoh senyawa. Misalkan ini saya lihat kan di catatan di ini ya. Nah, ini di rangkuman saya. Ini ada senyawa namanya, ini senyawa amonia. Amonia itu rumusnya adalah NH3. Komposisinya adalah berarti dari satu atom N itu apa tadi? Nitrogen ya. Dan 3 atom hidrogen. Ada lagi asam cuka. Rumus kimianya ini panjang CH3COOH. Nah, terus dari atom C, atom H, dan atom O. Asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, dinitrogen N2O3, dinitrogen trioksida N2O3, gula pasir C12H22O11, kemudian karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, urea CO, NH2 2 kali ya. Itu contoh-contoh senyawa. Oke, kita lanjutkan sekarang campuran ya. Sekarang campuran. Contoh campuran yang sering kita lihat, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, paduan logam ya. Kemudian ada juga campuran-campuran yang sering juga, misalkan adalah yang sering kita memasak, misalkan teh manis, kopi. Nah, itu juga contoh-contoh campuran. Jadi pengertiannya campuran apa? Pengertian campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi pada campuran itu zat-zat yang bercampur di situ sifatnya masih ada. Misalkan teh manis. Nah, teh manis itu kan campuran dari teh ya, daun teh, kemudian gula, kemudian air. Nah, jadi teh manis itu campuran di mana sifat zat asalnya masih ada. Jadi misalkan kita lihat rasanya gula masih terasa di sini ya, rasanya teh terasa di sini, rasanya air terasa di sini. Ya, itu campuran masih ada sifat zat asalnya. Beda dengan senyawa tadi kan. Kalau pada senyawa kan sudah jauh berbeda antara senyawa dengan unsur penyusunnya. Nah, kemudian kita lihat di sini senyawa campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran yang heterogen. Bedanya di mana? Nah, kita lihat di sini sekarang. Ini yang campuran homogen. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita sering ketahui ada larutan gula, larutan garam, sirup. Nah, itu merupakan contoh campuran homogen. Nah, di sini di campuran ini
kita sudah tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Misalkan tan gula, kita sudah tidak bisa lagi memisah-misahkan antara gula dan airnya. Campurannya sudah homogen. Bukan pula pada larutan garam, sirup. Nah, itu sudah kita tidak bisa membedakan mana sirupnya, mana airnya, mana garamnya. Sudah menjadi satu, sudah homogen di sana ya. Nah, beda nanti dengan yang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen itu nanti misalkan campuran pasir dengan air, misalkan air dalam gelas dikasih pasir, apakah ini bisa jadi homogen? Tidak bisa ya. Ini namanya campuran yang heterogen. Masih kelihatan zat-zat yang bercampur. Pasirnya masih kelihatan. Ya, airnya masih berpisah dengan pasirnya, batu. Ya, itu namanya campuran heterogen karena masih kelihatan. Oh, ini pasirnya. Oh, ini batunya. Misalkan seperti nah, kemudian di dalam campuran ada istilah-istilah ini, pelarut maupun zat terlarut. Nah, zat terlarut itu zat yang dilarutkan, sedangkan pelarut itu yang melarutkan. Kita bisa melihat perbedaan antara unsur senyawa dan campuran di tabel ini sekarang. Kita perlihatkan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Nah, yang pertama, pengertiannya ini ya. Unsur itu apa? Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Sedangkan kalau senyawa, zat tunggal yang dapat. Nah, kalau ini dapat, kalau yang unsur kan tidak dapat. Yang ini dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, itu. Jadi yang ini tidak dapat diuraikan, kalau ini dapat diuraikan. Sedangkan kalau campuran, pengertiannya apa? Nah, campuran itu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ini ya pengertiannya. Nah, kemudian contohnya sekarang. Kalau unsur contohnya apa? Ini contohnya unsur adalah besi. Nah, besi ini tidak dapat diuraikan. Besi walaupun dipotong-potong bahkan bisa menjadi serbuk, tetap besi, tidak berubah menjadi zat lain. Nah, sedangkan yang contoh senyawa misalkan air H2O, ini bisa diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen, yaitu unsur penyusunnya. Nah, untuk campuran sekarang. Untuk campuran, ya misalkan di sini kita contohkan campuran air garam. Nah, campuran air garam itu sifatnya air atau garam masih terasa di situ ya. Nah, demikian pula campuran batu pasir, sifat pasirnya masih, sifat batunya masih ada. Kemudian yang kedua nih, unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Sedangkan kalau senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih. Nah, kemudian kalau campuran itu tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Maksudnya secara fisika itu secara fisik campurnya, bukan melalui reaksi ya, tidak ada reaksinya ya. Jadi hanya bercampur secara fisiknya saja. Kemudian yang ketiga, ini kita